Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baiklah jamaah sekalian, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita, dan hebatnya Allah adalah tidak pernah jenuh dan jemu memberikan kepada kita kenikmatan, sedangkan di satu sisi kita sering lupa, bahkan kita ini durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak melalaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada kita. Tetapi tetap saja Allah senantiasa memberikan kita kenikmatan, memberikan kita berbagai hal yang mungkin tidak bisa kita bayar. Oleh karena itu, mengikuti teladan terdahulu para nabi dan para sahabat, cara terbaik untuk membayar kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, dengan melaksanakan segala perintah Allah dan Rasulnya, dan menjauhi segala apa-apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, kita ini sedang berada di alam dunia. Rasulullah SAW suatu ketika bermajelis bersama para sahabat. Dalam sebuah riwayat Imam Bukhari, beliau memberikan permisalan tentang dunia ini. Masali wa masalu ummati kama sali rajulun au qadanaro faj'alha suratiku anafih wa ana akhud biha juzikum walakinnakum tafalatuna ani. Permisalanku seperti diriku dan kalian, layaknya seperti seorang laki-laki yang menyalakan api di malam hari. Faj'alha suratiku anafih, lalu binatang-binatang kecil itu datang ke dalam api unggun itu. Mereka datang mendatangi api itu. Kenapa? Karena cahayanya begitu temaram, begitu mengundang perhatian. Wa ana akhudhu bihajusikum, dan aku berusaha memegang erat ikat pinggang kalian. Walakinnakum tafalatina anni, tapi kata Rasulullah, justru kalian malah lepas dari genggaman tanganku. Artinya apa, ma'asyiral muslimin? Kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang menggelincirkan, kehidupan yang membuat seseorang itu tersandung, sehingga akhirnya banyak di antara hamba-hamba Allah yang tidak mendapatkan kebahagiaan, bahkan mendapatkan kehinaan karena masalah dunia. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, di dalam sebuah riwayat Imam Tirmidzi, hadis ini derajatnya hasan. Rasulullah SAW menyampaikan, innad dunya mal'unatun mal'unun ma fiha ila dzikrullah wa ma walah wa aliman wa muta'aliman. Sesungguhnya Allah telah melaknat dunia wa ma fiha, dan segala sesuatu yang ada di dalam dunia itu, illa, kecuali 4 golongan orang. Yang pertama yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, kemudian orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, orang-orang yang senantiasa belajar ilmu agama, dan orang-orang yang senantiasa mengajarkan ilmu agama. Maka keempat golongan ini dihindarkan oleh Allah dari hina dina kehidupan dunia. Maka mudah-mudahan kita bisa termasuk dari keempat golongan ini, atau mungkin minimal kita termasuk satu di antara keempat golongan ini, sehingga Allah hindarkan kita dari kehidupan dunia yang hina ini.
Karena sesungguhnya dunia itu dijadikan oleh Allah sebagai ladang amal, ladang investasi bagi orang-orang beriman untuk menggapai kehidupan akhirat. Dan disebutkan di dalam surat ke-46 surat Al-Ahqaf di ayat yang terakhir, orang-orang kafir baru menyadari bahwa kehidupan akhirat yang begitu kekal abadi ditentukan oleh kualitas kehidupan dunia, padahal dalam pandangan mereka kehidupan di dunia itu seperti panas siang di siang hari waktu kehidupan dunia, begitu singkatnya. Ma'ila ma'asyiral muslimin, itu sekedar sebagai mukadimah. Pada kesempatan ini, karena oleh pengurus diberikan kesempatan, kepercayaan untuk memberikan ilmu pada kesempatan pagi hari ini, sesuai dengan tema yang sudah disebarkan adalah tentang kisah di balik hijrah Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin, perlu diketahui, yang jadi pertanyaan adalah kenapa setiap bulan Muharram itu kok banyak yang membahas masalah hijrah? Padahal kalau dipikir-pikir runtutan sejarahnya, bulan Muharram itu bukan hijrahnya Nabi. Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah itu bukan pada bulan Muharram. Tetapi kenapa banyak yang menjadikan momentum pergantian tahun baru Islam ini yang bertepatan pada bulan Muharram dijadikan pembahasan tentang hijrah? Nah, mungkin ada beberapa hal yang mengaitkannya. Salah satunya adalah ketika menentukan awal tahun, ya, dulu kan tahun itu kan disebut ada sesuai dengan nama, ada tahun gajah, ada tahun kesedihan, ya. Karena mungkin kesulitan memberikan nama, sehingga akhirnya deretan tahun itu disebut diganti menjadi deretan angka. Ada tahun 1, tahun 2, tahun 3 dan sebagainya. Dan sekarang kita ini memasuki tahun ke 1445 Hijriah. Nah, akhirnya ditentukan permulaan tahun 1 itu disepakati dimulai ketika peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Dan hijrah Nabi di Madinah itu dilakukan pada bulan Rabiul Awal, ya, pada tanggal 12 menurut para riwayat. Menurut riwayat yang lain di akhir bulan Safar beliau berangkat ke Madinah dan sampai di Madinah pada awal bulan Rabiul Awal. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, sesuai dengan tema, kita akan membahas kisah yang terjadi di balik hijrah itu. Jadi yang jadi pertanyaan adalah, kalau kita teliti masalah ini, kenapa ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, hijrah beliau itu sukses. Bahkan penduduk Madinah yang awalnya menjadi nama Yasrib begitu mengeluh-eluhkan, menghormati sosok Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Junjungan mereka pindah atau hijrah ke tempat mereka. Di sini ada satu kisah yang mungkin belum pernah tersampaikan, tentang kisah seorang pemuda yang bernama Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab bin Umair ini kategorinya adalah seorang pemuda karena usianya belum 40 tahun. Jadi kalau dalam khasanah ilmu bahasa Arab itu, kalau seseorang itu usianya 40 tahun, sebelum 40 tahun, maka dikategorikan sebagai sabab. Makanya kemarin waktu ada kelompok dokter yang melakukan misi kemanusiaan, dia agak mosok aku dipanggil pemuda, dipanggil sama penduduk Suriah, wahai sabab, wahai pemuda, padahal anakku sudah 4. Waktu itu dia umurnya 39 tahun. Jadi menurut kasana bahasa Arab itu yang dimaksud dengan syabab itu usia rentang dari usia sebelum sampai 40 tahun. Ma'asyiral muslimin, Mus'ab bin Umair ini adalah seorang pemuda, tokoh bangsawan, ya, di mana dia ini seorang pemuda yang sangat tampan rupawan, ganteng Pak, putih kelencring gitu. Bahkan dikisahkan ketika dia belum datang, parfumnya sudah datang duluan. Jadi kita beberapa meter, Mus'ab bin Umar ini akan hadir, sudah diketahui parfumnya sudah datang duluan. Ini pasti Mus'ab ini pasti akan datang.
karena dia parfumnya mahal, sehingga dia itu selama hidupnya dulu itu tampil perlente ya, dari kalangan keluarga berada, dari kalangan bangsawan, karena ketampanannya banyak gadis-gadis di Makkah waktu itu yang mengidolakannya, bahkan memimpikan dia menjadi istrinya Mushab. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, suatu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Mushab bin Umair. Ketika dia diberikan hidayah oleh Allah, Mushab bin Umair ini datang diam-diam tanpa ada seorang anggota keluarganya yang tahu. Dia belajar agama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tidak lama kemudian salah satu anggota keluarganya mengetahui Mushab bin Umair ini banyak berinteraksi dengan Rasulullah sampai ikut belajar agama, dan dilaporkanlah kepada ibunya. Sehingga akhirnya Mushab bin Umair pun diberikan hukuman sama ibunya karena begitu sayangnya dan memanjakannya. Terus Mushab bin Umair ini akhirnya dikurung di rumahnya, dihukum. Dan selama dikurung ini dia tidak diberikan makan, tidak diberikan minum. Karena apa? Karena sang ibu menghendaki agar Mushab bin Umair ini meninggalkan ajaran Muhammad. Hingga akhirnya apa? Singkat cerita, Mushab bin Umair ini pun bisa meloloskan diri, bisa melarikan diri dari hukuman keluarganya. Padahal Mushab bin Umair ini awalnya dulu ya, sebelum beriman, dia termasuk pemuda kaya raya, tampilannya perlente, pakaiannya mewah. Sampai Rasulullah SAW menyampaikan, lam aro, aku tidak pernah menjumpai ahsana lamatan, orang yang begitu rapi rambutnya, sampai begitu halus pakaian yang dikenakan, walaun amma nikmatin, dan kenikmatan apa yang tidak ada di dalam Mushab bin Umair, kata Rasulullah, semuanya aku mendapati itu semuanya, kenikmatan dunia ada pada Mushab bin Umair. Akhirnya setelah Mushab bin Umair ini belajar agama dan supaya menghindari kejaran keluarganya, akhirnya Mushab bin Umair ini pun mendapatkan tugas dari Rasulullah SAW berdakwah ke kota Yasrib, di mana kota Yasrib ini kelak akan berubah menjadi kota Madinah. Selama di kota Yasrib ini, Mushab bin Umair datang dari satu pintu ke pintu yang lain. Dia mengenalkan hidayah, mengenalkan Islam ya. Dan akhirnya lambat laun seluruh penduduk kota Yasrib itu banyak yang menerima hidayah Allah dan akhirnya beriman dan mengikrarkan dua kalimat syahadat. Dan tentunya setelah seluruh penduduk Yasrib ini mengenal Islam, mereka pun juga mengenal Rasulullah. Dan akhirnya apa? Mereka pun juga rindu dengan kedatangan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ternyata Mushab bin Umair ini berdakwahnya bukan lewat mimbar khutbah, bukan berdakwah dengan seperti yang sedang saya lakukan di sini, bukan. Tetapi dia mendatangi orang satu persatu, mengenalkan Islam. Bahkan suatu ketika ada salah seorang sahabat Ansor yang waktu itu saya lupa namanya. Dia dikenal sebagai seorang laki-laki yang sangat memusuhi Islam. Dengan lemah lembut Mushab bin Umair mengatakan, bolehkah aku minta izin berbicara kepadamu? Oh boleh, silahkan. Lalu setelah diberikan izin, lalu Mushab bin Umair pun memperkenalkan Allah kepadanya, memperkenalkan tentang akidah, tentang tauhid ya. Kemudian memperkenalkan lainnya, sehingga seorang pemuda ini pun akhirnya masuk Islam. Dan kelak ketika dia meninggal dunia, dalam sebuah riwayat ya, pemuda ini kematiannya mampu menggetarkan langit. Cuma saya waktu itu lupa siapa nama pemuda ini, dan termasuk penduduk asli kota Yasrib. Ma'asyiral muslimin, singkat cerita, setelah Mushab bin Umair mampu mengislamkan seluruh penduduk kota Yasrib, akhirnya datang ya suatu pemilihan kepala daerah ya. Jadi di situ ada pemilihan kepala daerah ya, dan disepakati yang akan dipimpin menjadi pimpinan atau kepala daerah Yasrib itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Tentunya Abdullah bin Ubay bin Salul ini seorang tokoh ya, dan sempat disepakati oleh penduduk kota Yasrib diangkat menjadi seorang tokoh.
Setelah akan terjadi pengukuhan atau pelantikan, ternyata datang kabar bahwasannya Rasulullah SAW beserta rombongan besar-besaran bersama para sahabat dan pengikutnya melakukan hijrah dari kota Mekah menuju ke Yathrib. Tentunya di satu sisi penduduk Yathrib yang saat itu sudah mengenal Islam, sudah mengenal Rasulullah tapi belum pernah berjumpa, akhirnya merindukan sosok Rasulullah Muhammad SAW. Dan akhirnya mereka sontak gembira, sehingga ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, mereka pun menyambut dengan gembira. Dan akhirnya apa? Setelah Nabi itu beberapa hari berada di kota Yathrib, dan akhirnya kota itu dirubah menjadi kota Madinah, maka penduduk di sana sepakat mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Dan tentunya Abdullah bin Ubay bin Salul yang sebelumnya sudah disepakati akan dilantik menjadi pemimpin gak jadi, akhirnya muncul penyakit hasad di dalam hatinya. Dan penyakit hasad ini akhirnya mengantarkan Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi gembong penduduk neraka. Kenapa? Karena dia adalah tokoh gembong kemunafikan. Akhirnya setelah Abdullah bin Ubay bin Salul ini gak jadi diangkat menjadi pemimpin, gak jadi dilantik, dan yang dilantik itu adalah Nabi Muhammad SAW, tentu di dalam hatinya ada kemarahan. Tetapi Abdullah bin Ubay bin Salul menyembunyikannya dengan apa? Dia bermuka manis di hadapan Rasulullah SAW. Dia ikut sholat berjamaah di belakang Nabi, ikut bermajelis. Bahkan Abdullah bin Ubay bin Salul ini sering menyaksikan sendiri bagaimana Rasulullah mendapatkan wahyu yang disampaikan malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya diam-diam Abdullah bin Ubay bin Salul ini memprovokasi, memfitnah. Jadi diam-diam dia itu merongrong gerakan Islam dari belakang. Makanya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, salah satu peristiwa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah ketika memfitnah Ibunda Aisyah berselingkuh dengan seorang pemuda yang bernama Sofwan. Karena pada waktu itu Rasulullah ketika melakukan peperangan, beliau itu selalu mengajak istrinya dan diundi. Kebetulan waktu itu yang diajak adalah Ibunda Aisyah. Nah, Ibunda Aisyah ini kan ditandu ya, pakai tandu karena beliau ini waktu itu sempat kehilangan kalungnya, sehingga beliau pun mencari kalungnya. Dan akhirnya tanpa disadari rombongannya sudah berangkat. Karena beliau ini posturnya kecil, badannya kecil, sehingga tentara atau anggota pasukan yang bertugas untuk mengangkat tandu ini kan tidak bisa membedakan ada orang apa enggak di dalamnya. Ternyata Ibunda Aisyah pun ketinggalan rombongan. Dan ternyata Rasulullah SAW menugaskan seorang telik sandi, seorang intelijen bernama Sofwan, seorang pemuda, di mana tujuannya dia jangan ikut pulang bersama rombongan dulu, dia pulangnya belakangan, supaya untuk melihat apakah ada musuh yang menyusul rombongan itu. Dan ternyata Sofwan ini mendapati Ibunda Aisyah waktu itu sendirian, tidak ada siapapun. Ternyata setelah ditanya mencari kalung yang hilang. Dan setelah kalungnya ketemu, akhirnya Sofwan pun menawarkan Ibunda Aisyah untuk naik kudanya, dan Sofwan pun berjalan menuntunnya. Lalu akhirnya mereka bisa tiba di kota Madinah. Ya, waktu itu sempat bertanya-tanya rombongan itu, kenapa Ibunda Aisyah di mana kok tidak ada? Ternyata setelah ditunggu beberapa saat, Ibunda Aisyah datang bersama Sofwan. Ibunda Aisyah naik ke kuda dan Sofwan pun menuntunnya. Lalu disinilah Abdullah bin Ubay bin Salul menemukan celah, akhirnya mencetuskan sebuah gosip. Wah, ternyata Aisyah ini lagi selingkuh sama Sofwan. Dan ini peristiwa ini bisa gempar Pak, seluruh Madinah sampai 1 bulan. Sehingga akhirnya apa? Rasulullah SAW pun sempat kecewa kepada istrinya. Dan akhirnya pun Allah mengabadikan peristiwa ini. Diturunkan
di surat An-Nisa. Kalau jenengan baca, silakan baca di rumah. Surat An-Nisa ayat 11 sampai 21 menceritakan bagaimana ya Ibunda Aisyah ini digosipkan yang tidak benar oleh tokoh gembong munafik. Dan akhirnya ternyata apa? Allah memberikan berita bahwasannya ini adalah buah provokasi dari seorang tokoh gembong munafik. Ini perbuatan Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia diam-diam di belakang itu merongrong Islam, pergerakan Islam. Bahkan waktu pada peristiwa perang Badar, Abdullah bin Ubay bin Salul ini sampai memobilisasi sebanyak 300 orang pasukan untuk kabur dari peperangan. Sehingga akhirnya di perang itu Rasulullah SAW dan pasukan lainnya mengalami kekalahan. Sempat mengalami kekalahan, tetapi akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada Rasulullah dalam peperangan ini. Akhirnya ma'asyiral muslimin, Abdullah bin Ubay bin Salul ini pun banyak sekali melakukan gerakan-gerakan ya, di mana tujuannya untuk memprovokasi. Tetapi sekali lagi di hadapan Rasulullah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini berbunga manis ya. Sering ikut sholat berjamaah, sering mengikuti kajian beliau dan sebagainya. Lalu akhirnya apa? Ada salah seorang sahabat yang usul kepada Rasulullah SAW ketika melihat Abdullah bin Ubay bin Salul ini, usul supaya Abdullah bin Ubay bin Salul ini sebaiknya dibunuh saja. Dan akhirnya gosip itu semakin menyeruak, sehingga Abdullah bin Ubay bin Salul ini kan kebetulan punya seorang putra ya, di mana putranya itu bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Cuma dia itu beda karakternya dengan sang putra. Kalau sang putra ini adalah seorang sahabat yang dia juga seorang pejuang, seorang mujahid, setia berbaiat kepada Rasulullah. Hingga putranya Abdullah bin Ubay bin Salul ini datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku mendengar bahwasannya ayahku akan segera dibunuh. Ya, tentu aku akan muncul dendam di dalam hatiku kepada mereka yang telah membunuh ayahku. Supaya tidak muncul dendam di dalam hatiku ini ya Rasulullah, sebaiknya serahkan saja tugas membunuh ini untukku. Biarkanlah aku membunuh ayahku sendiri demi tugas ini darimu ya Rasulullah." Bayangkan seorang sahabat yang mulia ya, seorang anak dan bapak beda karakter, anaknya setia kepada Rasulullah sampai rela membunuh bapaknya sendiri, menawarkan begitu. Akhirnya ternyata rencana itu pun lambat laun tidak jadi. Dan akhirnya namanya manusia Pak, orang hidup pasti mati. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul pun dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan dia meninggal dunia dalam keadaan miskin. Ya, dalam keadaan miskin, saking miskinnya sampai tidak punya kain kafan. Lalu akhirnya putranya Abdullah bin Ubay bin Salul pun menghadap ke Rasulullah SAW, minta diberikan kain kafan dan juga minta tolong dilakukan prosesi jenazah, termasuk mulai dari memandikan, mengkafani hingga mengkuburkan. Ya. Lalu kemudian ketika mendengar ini, Umar bin Khattab pun lalu mencegah Rasulullah. Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, alam yanhakallah an tusalli munafikin." Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah melarang engkau menyolatkan jenazah orang-orang munafik? Ya. Bahkan sampai Umar waktu itu mengutip surat At-Taubah, ya, surat At-Taubah di ayat yang ke-80. Di mana surat At-Taubah ayat 80 itu yang berbunyi, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina maratan fayaghfirullahu lahum dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih wallahu la yahdil qaumal fasikin." Artinya, apabila engkau memintakan ampun, kata Allah, untuk mereka yaitu orang-orang munafik, atau tidak engkau mintakan ampun, sama saja, walaupun mereka mintakan ampun sehari sampai 70 kali. Namun Allah juga tidak akan mengampuni mereka
Hal demikian terjadi karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Lalu ma'asyiral muslimin, dengan kemuliaan hati Rasulullah SAW, dia berkata kepada Umar bin Khattab, sesungguhnya walaupun Allah tidak memberikan ampunan untuknya, aku akan tetap memohonkan ampunan untuk Abdullah bin Ubay bin Salul, walaupun sampai 70 kali. Sesungguhnya aku diberikan pilihan. Jadi ternyata Rasulullah SAW ini ingin memperlakukan Abdullah bin Ubay bin Salul itu sesuai zahirnya, sesuai lahirnya. KTP-nya Abdullah bin Ubay bin Salul ini Islam. Jadi dia memperlakukan Abdullah bin Ubay bin Salul ini seperti orang Islam. Lalu kemudian Rasulullah pun tetap melakukan proses jenazahnya, memandikan, mengkafani, mensolatkan, lalu kemudian memakamkan. Setelah proses pemakaman pun Rasulullah pun akhirnya apa? Mencoba untuk berdoa. Lalu ketika Rasulullah akan berdoa di prosesi pemakaman itu, lalu turunlah ayat, ya, surat At-Taubah ayat ke-84. Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk orang-orang munafik. Wala tusolli ala ahadim minhum mata abada wala takum alal qabri innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasikun. Kata Allah, sejak sekarang dan seteruslah, jangan sekali-sekali engkau mensolatkan jenazah seorang pun di antara mereka, dan janganlah pula engkau ikut menyelenggarakan pemakamannya serta mendoakannya, karena sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, sedang mereka mati dalam keadaan fasik. Maka akhirnya Rasulullah pun berhenti, tidak jadi mendoakan di pemakaman Abdullah bin Ubay bin Salul. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Dari kisah ini ada dua kisah, ya. Ada beberapa pelajaran. Rasulullah SAW menyampaikan, pelajaran pertama, Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, fawallahi la ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrina. Sungguh demi Allah, barang siapa yang ketika dia berdakwah, ya, lalu kemudian ketika dia berdakwah itu Allah memberikan hidayah kepada orang-orang atas dakwahnya itu. Jadi ketika dia berdakwah kepada seseorang, lalu Allah memberikan hidayah kepadanya lewat dakwahnya, khairul laka min humrina, sungguh dia mendapatkan keutamaan yang lebih bagus dari seluruh dunia ini. Mus'ab bin Umair berdakwah kepada orang, mengenalkan hidayah. Akhirnya orang-orang penduduk Yasrib, penduduk Madinah tersentuh hatinya, dan mereka pun akhirnya masuk ke dalam Islam. Maka Mus'ab bin Umar, seorang pemuda yang mampu meninggalkan kemewahan hidup dunia, melihat secercah harapan yang begitu besar untuk menggapai kebahagiaan hidup akhirat, dia meninggalkan kesenangan dunia untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari dunia. Makanya sesuai dengan kemarin salat Jumat, Ustaz Mas Duki menyampaikan dalam khutbahnya, ketika kita ini sudah mengikrarkan dua kalimat syahadat, ya, ketika kita ini mengucapkan dua kalimat syahadat, dan kita ini dicatat sebagai seorang mukmin, kita ini dicatat sebagai seorang muslim, maka tugas kita adalah punya kewajiban, yaitu berdakwah. Berdakwah tidak harus dalam mimbar khutbah, berdakwah tidak harus dalam mimbar kajian, tetapi dakwah itu adalah mengajak. Walaupun kita ini tukang tambal ban, tukang becak, atau tukang parkir, ketika kita mengajak kepada seseorang, monggo sholat pak, monggo pak sabar nggih, atau menambahkan agama ini, maka itu adalah dakwah. Dan apabila kita ini mengajarkan seseorang sholat misalnya, lalu orang itu melaksanakan apa yang kita ajarkan, lalu orang itu juga mengajarkan apa yang kita ajarkan kepada keluarganya, kepada yang lainnya, maka Rasulullah SAW mengatakan, man sana fil Islam sunatan hasanatan falahu ajruha man amila biha. Barang siapa yang mengajarkan ilmu, ya, kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang orang yang melakukan ajarannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Kemudian ma'asyiral muslimin, pelajaran berikutnya, Abdullah bin Ubay bin Salul terjebak di dalam hatinya dengan penyakit hasad
penyakit dengki. Maka penyakit dengki ini adalah penyakit yang mampu memasukkan seseorang ke dalam neraka. Makanya karena ini konteksnya hijrah, dalam surat Al-Hasr Allah memberikan kita pelajaran sebuah doa, di mana doa ini awalnya ditujukan untuk mereka kaum muhajirin dan ansar. Ya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka rabbana innaka raufur rahim. Ya Rabb kami, ya ampunilah kami, ya termasuk juga saudara kami yang lebih dulu beriman kepada kami. Wala taj'al fi qulubina, dan hindarkanlah dalam hati kami ghillan lil ladzina, penyakit ghil, penyakit iri dan dengki. Artinya apa? Dosa kebanyakan diawali dari dengki. Kemudian pelajaran yang ketiga, bagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul bermajelis, bertemu langsung dengan Rasulullah SAW, ikut sholat berjamaah bersama beliau, menyaksikan sendiri bagaimana wahyu itu diturunkan, tetapi di dalam hatinya muncul kemunafikan dan akhirnya muncul kekufuran, sehingga dia akhirnya mengingkari keimanannya. Artinya apa? Hidayah itu hanya milik Allah. Seseorang yang hidup di zaman Rasulullah, hidup bersama Rasulullah, menjumpai Rasulullah, bersama-sama sholat bersama Rasulullah, tidak menjamin seseorang itu mendapatkan hidayah. Maka tentunya kita yang jauh hidup di zaman Rasulullah, jaraknya jauh dari Rasulullah, tetapi ketika kita diberikan hidayah, kita merindukan sosok Rasulullah Muhammad SAW, tentu kita harus menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur. Karena apa? Tidak seluruh hamba Allah diberikan hidayah dan petunjuk. Kita melihat bagaimana ada seorang saudara kita yang dari lahir sampai meninggal dunia, menutup mata, meninggalkan kehidupan dunia ini dalam keadaan tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sungguh berbahagialah orang-orang yang senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mampu merawat hidayah itu. Salah satunya adalah konsisten menjaga istiqomah, menjalankan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sehingga Allah pun mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, wa la tamutunna, dan kamu jangan mati kecuali wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beriman dan berislam kepada Allah. Yang dimasalahkan oleh Allah itu bukan bagaimana matinya. Boleh mati karena kecelakaan, boleh mati karena sakit, boleh mati di usia muda, bisa juga mati di usia tua dan renta. Tetapi yang dipentingkan, yang ditekankan oleh Allah, yang penting ketika mati punya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan mungkin agak sedikit panjang karena kita kesempatan pada hari ini membahas tentang sirah, tentang sejarah. Mudah-mudahan kisah ini mampu menggugah kita, mampu memberikan kita semangat dan memberikan jalan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mohon maaf bila ada kekurangan. Sekali lagi, kekurangan itu hanyalah dari saya secara pribadi sebagai manusia biasa. Sesungguhnya kebenaran pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.